sebelum pemasangan intake ya, jangan dipasang klem dulu. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama AM Tech Racing. Lanjut part 2 untuk bore up KPH piston 55,25 head standar full power untuk touring atau harian racing ya. Untuk yang belum nonton part pertamanya ya, speknya, diameter liner belakang, apa saja perubahan di headnya yang kemarin ya, part satunya tonton dulu. Buat kalian yang belum nonton part satunya, ada di link pojok kanan atas ya. Klik nanti setelah video ini selesai ya. Lanjut ya. Bagaimana setelah pemasangan piston dan bloknya? Untuk membuat packing ya, biasanya kita setelah bore up pasti akan membeli packing yang standar ya. Bagaimana membuat packing yang benar untuk motor bore up kalian? Diameter diameter dalam untuk packing standar itu masih bawaan dari piston standarnya ya, 53,5. Ini biasanya dikasih spare sama pabrikan 53,4. Nah, kita menggunakan piston 55,25. Apakah kita main gunting? Apakah kita main bulatan ini ya? Ternyata tidak. Ada trik-trik khusus untuk membuat packingnya agar dia presisi dengan bloknya. Oke, contoh, kita akan melepas dulu ya. Oke, ya. Di depan kita ada liner yang akan kita gunakan untuk bahan bore up. Caranya, pertama kita pasang bos bloknya dulu ya. Lalu kita pasang bagian packingnya yang mau dipakai. Jadi tidak bisa sembarangan untuk kita menggunakan packing asal pasang ya. Karena kita lihat bagian dalam ya, itu tidak bulat ya. Kelihatan ya. Sebelah sana ya. Nanti Mas ambilkan kunci. Caranya itu sangat gampang ya. Pasang post blok dengan packing yang akan dipakai. Lalu kita tarik ruji yang sudah kita runcingkan. Ya, kita lihat bagian sini, ini lebih tipis. Ya, ini lebih tebal. Bagaimana kalau kita mengikuti bulatan ini tidak akan presisi atau sebelah akan lebih longgar atau di sini akan lebih sempit. Oke, caranya tinggal kita gores saja ya di bagian dalamnya agar menimbulkan apa ya, tanda di bagian liner, di bagian packing. Oke, ini sudah langsung jadi ya. Oke, kita lihat ini sudah di sini, lebih lebar, di sini lebih sempit. Oke, caranya jangan pakai gunting, jadi pakai tuner ya. 55,25. Oke, packing yang tadi kita ukur ya sudah terkondisikan, sudah kita tuner. Lihat ya, diameter packingnya itu sama dengan diameter linernya. Oke, bagian belakangnya sudah mulus ya. Oh ya, tidak ada yang menabrak atau lebih ya, tidak ada yang lebih atau yang kurang ya. Sudah cukup ya untuk bagian packingnya. Berarti untuk ini tinggal kita pasang.
Oke, proses selanjutnya adalah kunci dari bore up-nya ya. Kalau ini kan tadi kan piston ya, sudah jelas diameternya, dome-nya, clear-nya, packing-nya. Sekarang kita masuk ke dapur pacu utama ya dari KPH ya. Salah ya, misal kenapa kok saat kita bore up performa itu bisa naik drastis ataupun turun drastis, itu dari ini ya, kunci utama ya. Jangan sampai kita setelah bore up ternyata powernya malah tidak sesuai yang kita harapkan. Oke, untuk ukur kompresi terakhir untuk bagian head kita akan lanjut ke pemasangan intake ya. Sebelum pemasangan intake ya, jangan dipasang klep dulu. Karena apa? Intake itu berpengaruh ke flow-nya. Oke, nabrak atau tidaknya portingan itu tergantung dari sambungan intake dengan intake atas. Oke, caranya saat kita membuat intake-nya ini itu jangan langsung pasang ya. Contoh, ini adalah intake yang kita modifikasi sendiri dari intake yang biasa kita beli di online shop. Ini udah kita potong sebenarnya ya, kan ada bekas ya, agak dekat mas. Ini sudah kita potong, sudah kita las ulang dengan desain kemiringan yang sudah kita sesuaikan dengan request dari owner. Oke, ini ada sedikit sambungan di sini ya, mungkin ada sisa-sisa pengecoran ya. Ini ada yang keropos, nggak apa-apa, sedikit nggak ngaruh ya, tetapi tampak keluar udah cantik. Oke, caranya baut apa yang dipakai, apakah penting baut itu hubungannya sama seni atau kerajinan, kerapian kita bore up. Kita biasanya untuk memasang intake ini menggunakan baut-baut yang tanam. Ini ada baut tanam ini buat ada bermacam-macam jenis baut ya. Untuk baut intake ada baut tanam yang biasa kita lihat ya, baut tanam knalpot. Ini biasanya kan nggak ada baut tanam knalpot. Ada baut yang model pakai drat plus, ada yang pakai baut L gitu ya. Estetiknya apa? Carilah yang paling cantik gitu ya, yang dilihat itu tidak tidak sini-sini apa mas ya, memalukan ya, tidak memalukan. Ibaratnya kalau dilihat itu keren gitu ya, keren jeng SMP ya, no ya. Oke, tapi ini bautnya kurang panjang, nggak apa-apa ya, ini kurang setengah senti, pakai yang pakai ini ya. Hehehe. Karena biasanya baut yang masuk ke sini itu akan menabrak-nabrak ya bagian sini ya. Kalau kita pasang pakai baut ini nggak mungkin, ya nggak mas? Itu kan nabrak kan. Harus pakai baut tanam yang untuk nongolnya itu yang pas dengan kepala bautnya, jangan terlalu berlebihan atau terlalu nongol. Kita pakai yang ring stainless, untuk murnya mur stainless ya. Kenapa nggak pakai yang pakai flank mas? Oke, pakai flank itu biasanya ada siripnya ya, jadi bisa geser ya. Kalau ringnya itu mulus itu biasanya licin, kalau kita kencangkan itu tidak geser ya. Oke, kita saat pemasangan intake itu harus dilihat bagian dalamnya ya, dari portingan itu bergeser apa tidak itu ya. Kita raba sampai pakai tangan saja ya, itu sudah apa namanya, tidak ada yang menabrak ya, jadi tidak ada nabrak gitulah ya, tidak singsal ya kalau kalian ya, presisi gitu ya, dari dalam presisi susah kalau kecil ya, kalau kecil susah.
nggak apa-apa lah, intinya semoga teman-teman paham apa yang saya sampaikan ya. Nah, untuk packing ya, kan belum dikasih packing, kita pasang gitu ya. Nah intinya gini oke ya. Ini kita udah ukur bagian sebelah kiri, kita akan packingnya, oke, bikin packing. Packingnya dari TPA, oke. Mana ada lem enggak? Lem Cina, beli lem Cina. Makasih ya. Tutup. Ini saja mas. Untuk packing pakai packing TPA ya. Setelah kita lem, kita cutter bagian sampingnya ya. Ini pasangnya kan terakhir, nggak saya pasang di sini ya. Untuk pengiriman saja karena nanti akan bentuknya akan semakin besar. Ini kita kasih lem-lem aja ya. Maksudnya kita kasih packingnya. Jangan sampai packingnya itu menghalangi bagian flow coatingnya. Oke. Seperti itu ya untuk baut-baut. Dia wis tak spill bautnya ya. Jangan menggunakan baut-baut yang aneh-aneh, yang jelek-jelek ya. Oke, masuk ke pengemalan ya, pengemalan durasi noken as, bukan durasi tapi lebih ke yang tadi nabrak, yang kemarin nonton video part awal ya. Ada bagian yang menabrak di bagian dalam head. Oke, yang belum nonton part pertama di bagian spill headnya yang kemarin nabrak-nabrak ya, ini menabrak di bari karena ini special order, kita bikin harus dimodif sedikit di bagian headnya karena ini ownernya pesen dari AMTech langsung headnya, jadi kita akan langsung mengondisikan headnya itu tidak nabrak dengan noken yang kita buat karena ini noken asnya itu special order dengan base circle yang gemuk tetapi liftnya tinggi karena tidak bisa, kalau Karisma itu gemuk liftnya tinggi itu susah ya, akan menabrak di bagian badan-badan dalam ya, bagian-bagian dalam noken as bagian-bagian headnya itu pasti akan nabrak. Oke, kita akan tandai ya bagian in itu menabrak di bagian akhir dari klep ya, belakang klep innya ya, itu ya kelihatan. Saya akan tandai pakai snowman yang kita akan buang ya. Untuk teman-teman yang beli noken saya atau beli noken yang gemuk-gemuk di toko lain, kalian harus memperhatikan bagian headnya. Contoh, bagian yang harus dibabat itu bagian sini nih ya, karena akan menabrak bari ya. Oke, kita akan langsung tuner. Oke, tadi yang menabrak bagian in ya, bagian in. Kita akan QC satu-satu ya, jangan langsung semuanya. Apakah hanya in yang menabrak bagian ujung nose? Oke, ternyata hanya satu aja ya. Tuh kelihatan yang tadi nabrak di bagian ujung nose karena nose-nya kita desain profilnya itu gemuk ya. Oke, QC-nya langsung sukses di bagian noken ya. Setelah ini kita akan mal di bagian per klepnya dengan klepnya, apakah overlapnya nabrak, karena ini tidak berubah sudut, ini hanya full standar modif tanpa overlap tinggi tanpa merubah sudut. Makanya jangan kita langsung pasang menggunakan per yang keras. Oke, klep standar tanpa merubah sudut. Oke, pasangnya kita memasangkan bagian langsung bagian seal klep harus terpasang. Tahu sih.
karena hubungannya nanti sama jarak main antara tinggi noken dengan tinggi angkatan klep. Oke ya. Depan kita ada retainer yang akan dipasang. Ini retainer ya, retainer. Iya, retainer ya, bukan temlar. Oke, pakai per modifan ya, per yang lemes atau per scap ya. Ini kan per scap fish air atau per scap yang tebalnya sekian ya, yang bisa masuk ke retainer dengan kuku klep ya. Jadi-jadian ini per klep siluman namanya ya. Ini namanya per klep siluman, hanya untuk ngemal ya. Ini untuk memastikan bahwa nokenasnya itu lulus atau bekerja untuk lift sekian, untuk overlapnya itu nabrak apa enggak. Jadi kita saat kita putar itu tidak menimbulkan masalah saat kita memasang semua ya, memasang full ternyata untuk sebelum waktunya ya, sebelum waktunya. Intinya tidak boleh ada yang namanya nabrak sebelum nabrak, karena pada saat dipasang nabrak itu gaya geraknya akan semakin keras. Ternyata keras ya. Oke, kita pasang isi dalamnya. Kita pasang semua isi dalamnya dengan setelan klep yang akan kita gunakan nanti pada saat memasang noken. Oke, buat teman-teman yang biasa modif noken as dengan base circle yang kurus akan membuat setelan klepnya akan menjadi lebih nungging, semakin dalam, dan itu akan membuat setelan klepnya akan menjadi tekor ya, atau terlalu sedikit gitu ya. Kalau ini base circle-nya 26,6 tadi ya, itu masih punya sepalang banyak ya di bagian setelan klepnya, itu tidak terlalu nunjem atau terlalu banyak. Nah, masih ideal lah ya, ideal. Kita menggunakan setelan 0,10 ya, pastikan sesuaikan setelannya seperti yang mau kita pakai belum kita memasang as. Oke, 0,10 atau 0,810, nanti itu hubungannya sama pendayelan ya. Nanti tonton terus saat kita dial apakah asnya akan kita rubah, tidak tahu ya, karena masterpiece dari Antek itu biasanya di QC sampai benar-benar fix baru kita kirim ya.
Untuk overlap sebelum masuk ke head itu harus dipastikan keamanannya klep dengan klep, bukan klep dengan piston ya. Untuk klep dengan piston itu harus dililit atau dengan menggunakan lilin ya, lilin malam. Oke, satu, QC noken pada saat pertama masuk head itu adalah kerataan bezel. Contoh, kalian beli noken dari saya, setelah dipasang ternyata payangnya dari mana, saya akan kasih clue sedikit ya, madam maju mah, ini madam privat nih ya. Contoh, kita akan membuka bagian klep X ya. Oke, klep X kita harus putar-putar ya, atau kita harus memainkan tangan ya setelan klep in-nya ya. Itu apakah setelan klepnya itu konsisten apa enggak ya. Kalau setelannya itu tidak konsisten atau tahu-tahu melonggar, tahu-tahu nyeret, itu berarti tidak presisi. Oke, ini konsisten. Begitu juga dengan X, berarti kita memutar bagian noken in ya, nih ya. Oke, overlapnya sekian ya, tinggi ya, tidak nabrak. Oke, terus pada saat puncak lift kita harus tekan bagian X tuh ya, masih ada space. Oke, set ya. Oke, pada saat puncak X kita tekan bagian jarak main ya. Tuh, masih ada jarak antara ujung retainer, ujung kuku klep dengan seal klep ya. Untuk QC bagian hubungan itu berarti sudah berhasil ya. Ini coba mas, ini kurang lah. Angel kok. Oke ya, ini kelihatan ya mas. Ini in-nya nggak ada mas. Coba ke sini ya. Ini in-nya tidak ada ruang gerak ya. Apakah dari pernya sudah habis ya? Bisa jadi ya. Kita akan mengganti dulu. Apakah per untuk peraga kita sudah habis jaraknya ya, karena tinggi ini ya. Ini belum masuk ke per klep. Apalagi kalau dipasang per klep, kita tidak akan tahu jarak mainnya antara noken dengan maksimal jarak klepnya ya. Tadi yang ini ya. Oke, kita akan ganti pernya yang lebih, yang tidak terlalu rapat ya. Mungkin tadi kayak gini ya. Oke, kita pakai yang lebih longgar. Kalau nanti yang lebih longgar juga nabrak, berarti bagian retainer itu harus dipendekkan. Nabrak nih.
Kita ulang yang bagian in. Ini puncak lift in ya. Ternyata memang tidak ada jarak. Tidak ada jarak antara, tidak ada spelling ya. Oke, sudah habis. Kehabisan travel. Ya. Kalian bisa lihat tidak ada gerakan. Tidak ada gerakan sama sekali. Ya. Untuk X itu ada. Oh ya, untuk X itu ada pada saat maksimum lift. Yang in, apakah ada? Tidak ada sama sekali ya, sedikit nih ya. Itu pun karena mungkin seal clamp-nya yang bermain. Oh ya, solusinya gimana ya? Gampang. Ini buat teman-teman yang mau melihat ya, yang mau nonton video lanjutannya AMTech, tonton terus AMTech Racing untuk QC head full performance ya, high performance untuk head standar dengan klep standar, modifannya standar tetapi powerful untuk knock-on as-nya, untuk portingannya. Tonton video part berikutnya, part 3 AMTech, bagaimana cara memodifikasinya jika mengalami masalah di bagian jarak travel yang tidak sampai atau takor. Terima kasih. Cukup sekian AMTech Racing. Para siapa tahu bermanfaat ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang modifikasi motor. Tonton terus live AMTech ya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.